Ketika pidato Pak Prabowo Subianto berapi-api menyatakan bahwa ingin Indonesia menjadi hebat, menjadi maju, dan semuanya ingin profesional. Tetapi kabar yang membuat saya berdecak, bukan berdecak kagum, tetapi berdecak lucu. Ketika kemarin mendengar berita bahwa adik ipar saudara Raffi Ahmad, utusan khusus Presiden Prabowo Subianto bidang kepemudaan kalau tidak salah, diangkat menjadi komisaris PT Sarinah. Sarinah itu adalah sebuah BUMN yang sekarang gedungnya sangat megah di Jalan Tamrin. Di sana banyak berdagang karya-karya etnik Nusantara dan banyak lainnya. Sarinah menjadi salah satu tongkrongan yang cukup ramai saat ini. Dan yang lucu bagi saya adalah pemilihan adik ipar dari saudara Raffi Ahmad. Raffi Ahmad ini adalah seorang entrepreneur yang cukup terkenal dan cukup kaya. Saya juga kaget kok bisa dia secepat itu menjadi seorang kaya raya dan konglomerat. Beruntung sekali Raffi Ahmad dalam kehidupan ini. Masih sangat muda dan bisa sangat kaya raya dan triliunan hartanya. Itu sesuatu yang luar biasa. Mudah-mudahan hartanya didapat dari jalan yang baik dan bersih. Kita kembali ke soal pengelolaan BUMN. Percuma Pak Prabowo berpidato berapi-api soal pengelolaan BUMN harus baik segala macam, negara harus sukses, negara harus maju, negara harus profesional dan membentuk, dan antara kalau ujung-ujungnya proses pemilihan para calon direksi BOD atau komisaris dari BUMN kita masih mengedepankan bagi-bagi jabatan, masih berdasarkan kedekatan, masih berdasarkan suka dengan tidak suka, dan mengabaikan yang namanya profesionalisme. Saya tidak melihat faktor utama dalam penempatan direksi dan komisaris ini adalah profesionalisme, tetapi masih faktor bagi-bagi kekuasaan, masih orang-orang titipan, dan masih seputar soal kolusi antara penguasa dan teman-temannya. Pengangkatan adik ipar Raffi Ahmad ini saya tidak terlalu tahu latar belakangnya apa, tetapi ini adalah sesuatu yang lucu ketika kita ingin Indonesia betul-betul bergerak maju, bergerak untuk mencapai kesuksesan. Saya melihat bahwa telah terjadi sesuatu yang sangat dalam di negara kita, itu degradasi intelektualisme. Intelektualisme telah diabaikan menjadi sebuah syarat untuk mendudukkan seseorang menjadi pejabat. Kita bisa melihat mulai dari wakil presiden sampai ke menteri-menteri. Berapa orang sebetulnya yang profesional di bidangnya di sana. Mayoritas adalah karena bagi-bagi jabatan, bagi-bagi kekuasaan, merangkul semua pihak. Tak peduli nasib bangsa apakah mereka bisa urus atau tidak. Dan sekarang di BUMN pun terjadi hal yang sama. Diabaikan intelektualisme. Dan lebih parah lagi bahwa dengan pemilihan orang-orang yang berdasarkan kedekatan, berdasarkan suka tidak suka, berdasarkan bagi-bagi jabatan, pemerintah, pemimpin kita telah kehilangan kepemimpinan melihat masa depan. Masa depan dilihat jauh, tetapi cara menuju masa depan itu dilakukan hal yang salah. Jadi pasti jauh panggang dari api, tidak akan matang. Sama dengan cita-cita kita menyatakan Indonesia Emas 2045, Indonesia Emas 2045 tidak akan pernah tercapai sepanjang proses perekrutan para pejabat negara masih polanya bagi-bagi kekuasaan, masih faktor kedekatan, masih faktor persaudaraan, faktor kekeluargaan, dan mengabaikan profesionalisme. Sementara kita membutuhkan profesionalisme yang cukup tinggi untuk mengurus negara ini. Dan antara dibentuk oleh Prabowo Subianto dengan semangat yang besar, tetapi mengangkat para pejabat-pejabat ini masih berdasar titipan. Bagaimana cita-cita yang besar itu akan bisa dicapai kalau cara mengangkat pejabat-pejabatnya masih berdasarkan kedekatan dan nepotisme? Mimpi boleh tinggi, tapi kalau cara mencapai mimpinya ternyata kita merayap, semua akan menjadi omong kosong. Dan apa yang disampaikan Pak Prabowo semuanya bisa hanya tinggal cerita belaka, semua omon-omon pidato seolah-olah masih berkampanye. Saya berharap akan ada perubahan pola pemilihan pejabat di negara kita secepatnya untuk Indonesia yang lebih baik, lebih maju. Andalkan, utamakan profesionalisme, bukan nepotisme.